Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu, dosen pengembangan bahan ajar, Ibu Sulastri SPDMH, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Risti Karsimalilima dari kelas 03 PPKK 001. Di sini, saya akan menyampaikan materi saya dengan tema Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pada slide yang pertama, terdapat rumusan pembelajaran TP. Audiensnya ada peserta didik. Behavior mampu menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. Foundation melalui diskusi kelompok. Dikira dengan memberikan contoh nyata. Jadi di sini tujuannya adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya adalah pengembangan IKTP. Poin yang pertama, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan. Poin yang kedua, menjelaskan asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan. Poin yang ketiga, mengidentifikasi penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang keempat, mendemonstrasikan. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Terdapat 5 tujuan. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu peraturan perundang-undangan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menguraikan tata urutan perundang-undangan. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dan menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan yang keempat, peserta didik memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang kelima, peserta didik mampu menerapkan dan menyimpulkan makna tata urutan perundang-undangan. Selanjutnya, tata urutan perundangan di Indonesia. Yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah undang-undang ada TAP MPR RI. Di bawah TAP MPR RI ada undang-undang atau Perpu. Di bawah itu ada peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada Perpres dan Perda. Undang-Undang 1945 dibentuk peraturan perundangan tertinggi di Indonesia. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Konstitusi Indonesia pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Yang berikut penjelasan mengenai TAP MPR RI. Bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Fungsi TAP MPR yang pertama, mengatur pelaksanaan muatan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memerinci lebih lanjut isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menafsirkan isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut adalah Undang-Undang dan Perpu. Yang pertama, rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional antara DPR dan pemerintah. Yang kedua, undang-undang digunakan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Perpu dibuat oleh Presiden jika ada kepentingan yang memaksa. Yang keempat, Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR. Yang berikut adalah peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, berisi aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang. Yang berikut adalah Perpres, dibuat oleh Presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu,
berisi materi khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang berikut adalah Perda, peraturan yang disusun dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Perda dibuat dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda meliputi yang pertama Perda Provinsi, dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Yang kedua, Perda Kabupaten, dibuat oleh DPRD Kabupaten bersama Bupati. Yang ketiga ada Perdes, dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Yang berikut adalah asas-asas pembentukan peraturan perundangan. Yang pertama adalah kejelasan tujuan, yang kedua itu adalah kelembagaan, yang ketiga sesuai jenis hierarki dan muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam itu jelas rumusan, yang ketujuh keterbukaan, cerminan muatan peraturan perundangan. Ada kemanusiaan, pengayoman, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, ketertiban dan kepastian hukum, keadilan, kesamaan kedudukan, dan keseimbangan, keserasian, dan kelarasan. Sekian dan terima kasih.